Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik ruang kolaborasi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait kasus kedua dalam topik ruang kolaborasi. Dengan anggota kelompok 1, Amri, Nur Asisa, Sri Reski, Upi Amalia, dan Selviana. Pada kasus kedua ini, Dito adalah peserta didik yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Dito tercatat sudah lebih dari 3 kali terlambat datang ke sekolah karena belajar terlalu malam untuk mengejar ketertinggalan nilai IPA. Nah, dalam hal itu, orang tua Dito meminta untuk belajar lebih keras agar nilainya terus meningkat. Namun ternyata hal tersebut mengakibatkan kedisiplinan Dito menurun. Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Kaitkan dengan disiplin positif, peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, terkait pendapat orang tua Dito yang meminta agar Dito belajar keras untuk mengajar nilai IPA, di mana permintaan orang tua Dito tersebut menunjukkan niat baik untuk mendorong agar Dito meraih prestasi akademik yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, menurut kelompok kami, pendekatan ini kurang seimbang karena tidak memperhatikan kebutuhan fisik dan emosional dari Dito itu sendiri. Tekanan berlebihan yang diberikan oleh orang tua Dito akan menyebabkan kelelahan, stres, dan bahkan berdampak negatif pada perilaku seperti menurunnya kedisiplinan. Belajar terlalu malam tanpa mempertimbangkan waktu istirahat bukanlah cara yang efektif, menurut kelompok kami, karena hal tersebut dapat mempengaruhi konsistensi dan produktivitas Dito di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi guru Dito di sekolah, bagaimana Anda mengkomunikasikan pendapat Anda kepada orang tua Dito? Sebagai seorang guru, saya akan mendekati orang tua Dito dengan pendekatan yang positif dan solutif. Saya akan menjadwalkan pertemuan tatap muka untuk mendiskusikan beberapa hal secara langsung, seperti membangun hubungan positif. Saya akan berdiskusi dengan apresiasi terhadap perhatian orang tua terhadap pendidikan Dito, serta menyampaikan pemahaman bahwa setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, akan tetapi perlu mempertimbangkan keadaan anak. Yang kedua, tekanan yang ditekankan dalam komunikasi. Dengan mengatakan pentingnya memberikan dukungan motivasi Dito tanpa memberikan tekanan berlebihan, dan mengedepankan kebutuhan Dito untuk merasa didukung, bukan hanya dinilai berdasarkan prestasi akademiknya. Solusi berikutnya adalah menyarankan strategi yang lebih efektif dengan menawarkan solusi seperti membuat jadwal belajar yang terstruktur dengan waktu istirahat yang cukup dan mengajukan pendekatan belajar yang lebih efisien seperti teknik belajar aktif, pembelajaran kelompok, atau bantuan tambahan dari guru. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang dampak belajar berlebihan, di mana saya akan menjelaskan bahwa belajar yang keras tanpa istirahat yang cukup justru dapat menghambat kemampuan anak untuk memahami materi secara optimal dan menekankan pentingnya keseimbangan antara belajar, istirahat, dan aktivitas lain yang berpengaruh pada perkembangan holistik Dito. Hal apa yang akan Anda tekankan ketika berkomunikasi dengan orang tua Dito? Jelaskan. Berdasarkan kasus Dito, saya sebagai guru akan menekankan komunikasi kepada orang tuanya. Yang pertama adalah
mengatakan proses lebih penting daripada hasil. Orang tua perlu melihat bahwa usaha dan proses yang dilakukan oleh Dito dengan konsisten akan menghasilkan hasil yang baik secara alami. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan antara belajar dan istirahat. Saya akan menekankan kepada orang tua Dito bahwa istirahat yang cukup sangat penting untuk mendukung fokus dan kemampuan belajar Dito. Yang ketiga adalah dukungan emosional anak. Saya akan menjelaskan kepada orang tua Dito bahwa tekanan yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan emosional Dito, sehingga penting untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung dan nyaman. Yang keempat adalah kolaborasi guru dan orang tua. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua adalah kunci untuk membantu Dito berkembang dengan optimal. Pertanyaan berikutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya sikap orang tua Dito ketika nilai IPA Dito tertinggal dari teman-temannya? Jelaskan. Menurut pendapat kelompok kami, sikap orang tua Dito seharusnya yang pertama memberikan dukungan tanpa tekanan berlebihan. Orang tua sebaiknya memberikan semangat dan motivasi kepada Dito tanpa membuatnya merasa terbebani. Fokus harus pada proses belajar, bukan hanya pada hasil akhir. Kemudian, yang kedua berkomunikasi dengan anak. Orang tua perlu mendengarkan perasaan dan kesulitan yang dihadapi Dito, sehingga ia merasa didukung. Kemudian, berdiskusi tentang alasan di balik ketertinggalan nilai juga dapat membantu menemukan solusi bersama. Yang ketiga, mendorong kebiasaan belajar yang sehat, yaitu membuat jadwal belajar yang seimbang antara waktu belajar, istirahat, dan aktivitas rekreasi. Selanjutnya, memastikan Dito mendapatkan waktu tidur yang cukup agar dapat fokus di sekolah. Yang keempat, membangun lingkungan yang positif. Orang tua dapat menciptakan suasana rumah yang mendukung belajar, bebas dari distraksi, dan memberikan penghargaan atas usaha Dito, bukan hanya pada hasilnya. Berikutnya, bekerja sama dengan guru. Orang tua dapat berkolaborasi dengan guru untuk memantau perkembangan belajar Dito, dan memanfaatkan saran dari guru untuk membantu Dito memahami materi yang sulit. Berikutnya yaitu mengenai peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan sinergi yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, Dito dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung, tanpa tekanan berlebihan, dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Contoh peranan keluarga yang pertama, menjadi tempat yang aman secara emosional, di mana anak merasa dihargai dan didukung. Selanjutnya, memberikan teladan kedisiplinan yang sehat dan memotivasi anak tanpa tekanan berlebihan. Peranan masyarakat, yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung pendidikan, seperti akses ke perpustakaan atau kegiatan belajar kelompok. Lalu, menghilangkan stigma negatif terhadap siswa yang memiliki nilai akademik rendah, sehingga mereka merasa diterima dan termotivasi. Lalu, peranan sekolah, yaitu membantu siswa mengelola waktu belajar dan memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan. Yang kedua, menerapkan disiplin positif yang fokus pada pengembangan perilaku siswa secara konstruktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.